Jadi Pak Trimedia selayaknya tidak mencecar dengan uang dari mana. Uangnya banyak. Kalau saya tanya kekayaan Pak Trimedia, uangnya dari mana? Dikatakan juga apa prestasi Ganjar selama 8 tahun menjabat ini? Aneh bin ajaib. Nah, Ganjar ini 2 periode jadi gubernur. Kalau katakanlah 5 tahun pertama, periode pertama Ganjar tidak berprestasi, mengapa PDIP kembali mendukung dia jadi gubernur? Seolah-olah Pak Trimedia Panjaitan ini menggugurkan dukungan PDIP kepada Ganjar Pranowo sendiri. Berarti membongkar aib borok partai sendiri. Aneh Pak Trimedia Panjaitan ini. Pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Nggak cukup, Bapak. Saya bilang nggak cukup. Nah, udahlah, saya Enggak. Ini Anda selalu ini bukan gini. Saya ini politisi sebentar, selalu berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertaruh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan mengulas atau memberikan opini terkait debat seru antara politikus PDIP Trimedia Panjaitan dengan salah satu ketua dari kelompok relawan Ganjaris, sahabat saya Eko Kuntadi. Trimedia Panjaitan ini politikus asal Sumatera Utara, kelahiran 6 Juni 1966. Jadi beliau baru saja berulang tahun yang ke-56. Masih muda, tapi prestasinya luar biasa. Selain pengacara senior, dia juga anggota DPR sangat senior, karena menjadi anggota DPR mulai tahun 2002. Waktu itu masih menjadi PAW, pengganti antar waktu, dan sekarang terus menjadi anggota DPR. Sudah 5 periode jabatan anggota DPR. Luar biasa. Nah, karena sudah terlalu senior menjadi anggota DPR dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, itu membuat saya heran, terheran-heran, heran seheran-herannya karena narasi yang dibangun akhir-akhir ini kok aneh gitu. Saya akan membahas tentang debat dengan Eko Kuntadi. Dia menyerang Ganjar, itu poinnya sebetulnya. Dan dia mempertanyakan para relawan itu dapat uang dari mana. Saya tidak terlalu bisa dijelaskan secara detail oleh Eko Kuntadi, dan menurut saya pertanyaan ini aneh. Tidak semua orang yang ingin mendukung seseorang itu pasti ada pamrih atau mencari uang. Dulu kita mendukung Presiden Jokowi, memang kita mendukung saja, bukan karena motivasi uang. Mungkin beda dengan politisi kali ya. Kalau kita ya relawan gitu loh, bukan pamrihwan. Memang benar kata Pak Trimedia bahwa semua organisasi untuk menjalankan roda organisasi membutuhkan uang untuk beli kaos, jaket dan sebagainya. Pasti untuk membuat acara pasti membutuhkan uang. Dan Pak Trimedia lupa bahwa tidak semua relawan di Indonesia itu miskin. Tidak semua relawan di Indonesia itu pelit. Tidak semua relawan di Indonesia itu hanya mencari uang dari dukungan politik kepada sosok tertentu. Pak Trimedia lupa, dulu ada yang saya katakan relawan akademisi atau relawan intelektual mendukung Presiden Jokowi yang lahir dari kampus-kampus. Saya termasuk terlibat untuk itu. Semuanya biaya sendiri dari kantong kita sendiri. Akhirnya Pak Jokowi menang. Jadi
kita dulu sama sekali tidak mendapatkan kucuran uang serupiah pun dari tim kampanye nasional TKN yang dipimpin Erick Thohir. Tidak, Pak Trimedia lupa. Kalau boleh jujur nih, para politisi, bukan hanya Pak Trimedia, kontributor utama untuk memenangkan Jokowi dari partai atau dari relawan. Kalau kita mau melakukan polling, saya hakul yakin kemenangan Jokowi 2 periode ini karena gerakan relawan, gerakan rakyat, bukan gerakan kaum politisi. Nah, yang berikutnya, kalaupun sekarang yang diungkit adalah kelompok-kelompok Ganjar, bukan hanya Ganjaris, ada teman Ganjar, ada sahabat Ganjar, dimanapun, secara logika, selain kami bisa urunan atau saweran, ada loh pengusaha merah putih yang memberikan kontribusi pada kita. Banyak pengusaha yang secara realistis, objektif melihat Ganjar adalah tokoh yang bisa diharapkan menyelamatkan Indonesia. Mereka serta-merta pasti akan membantu, mensupport kegiatan kelompok-kelompok yang mendukung Ganjar. Jadi saya merasa aneh dengan pertanyaan seorang Trimedia Panjaitan. Pengusaha yang mendukung Ganjar banyak sekali. Saya tahu, mungkin juga mendukung yang lain banyak sekali. Dan saya mendapatkan kepastian langsung dari seorang Ganjar Pranowo bahwa dia tidak pernah tahu kegiatan dari kelompok-kelompok yang mendukung dia. Apalagi mengucurkan uang pada mereka. Saya hakul yakin bukan dari Ganjar Pranowo. Nah, seharusnya Pak Trimedia tahu gitu. Kalau saya jadi Eko, saya akan tanya balik, kalau politisi mencari dukungan rakyat dengan mengobral uang miliaran begitu untuk dipilih menjadi anggota dewan, uangnya dari mana? Harusnya Pak Trimedia bisa menjawab itu. Apakah mungkin dari hanya mengumpulkan dari gaji DPR, tunjangan, uang reses? Mungkin nggak? Saya hakul yakin tidak mungkin. Ini sudah menjadi rahasia kita lah, tahu sama tahu gitu. Jadi Pak Trimedia selayaknya tidak mencecar dengan uang dari mana. Uangnya banyak. Kalau saya tanya kekayaan Pak Trimedia, uangnya dari mana? Tapi kan kita tidak elok mengatakan demikian. Sahabat Indonesia, Trimedia Panjaitan ini politisi senior. Saya heran, jujur, heran seheran-herannya bahwa politisi senior PDIP, bukan hanya Pak Trimedia, yang lain juga, kenapa kok justru menyerang Ganjar Pranowo yang notabene kader utama dari PDIP? Kenapa? Kalau saya punya teman kader satu partai yang moncer elektabilitasnya, saya bangga loh, saya dukung, saya senang. Masalah nantinya siapa yang dicalonkan itu urusan internal partai. Kalau PDIP jelas katanya demokrasi ala PDIP tergantung ketua umumnya. Tapi itu saya hargai, itu keputusan internal PDIP. Orang lain tidak bisa mengganggu-gugat. Aneh bin ajaib, justru kadernya teman satu partai diserang habis-habisan. Dikatakan Ganjar kemelinti, kemelinti itu sok belagu gitu. Ini pun juga debatable ya. Apakah benar Ganjar kemelinti? Jangan-jangan yang ngomong kemelinti, dianya kemelinti sendiri kali. Dikatakan juga apa prestasi Ganjar selama 8 tahun menjabat ini? Aneh bin ajaib. Nah, Ganjar ini 2 periode jadi gubernur. Kalau katakanlah 5 tahun pertama, periode pertama Ganjar tidak berprestasi, mengapa PDIP kembali mendukung dia jadi gubernur? Aneh bin ajaib kan? Seolah-olah Pak Trimedia Panjaitan ini
menggugurkan dukungan PDIP kepada Ganjar Pranowo sendiri. Berarti membongkar aib borok partai sendiri. Aneh Pak Trimedia Panjaitan ini. Lucu. Jadi kenapa kok selalu hanya sekedar ingin mendukung Puan Maharani mungkin, lalu dikatakan Ganjar itu kebelet nyapres, Ganjar itu kemelinti, Ganjar tidak punya prestasi. Dan ini dibalikkan dengan serta-merta oleh logika kita gitu. Kalau PDIP mengatakan Ganjar tidak berprestasi, kok 2 periode didukung oleh PDIP? Kalau pakai logikanya Trimedia Panjaitan, berarti PDIP selama ini mendukung, mencalonkan orang yang tidak berprestasi dong. Aneh. Saya katakan aneh. Makanya saya melihat bahwa PDIP ini partai yang sangat hebat, partai besar, apalagi pemenang pemilu. Dia memenangkan pemilu tahun 2019 dengan 19, sekian persen, kemudian menjadi penguasa di parlemen dengan 22 sekian persen gitu, sehingga bisa maju secara tunggal mencalonkan calon presidennya. Tapi bukan begitu caranya ya. Kenapa jadi lagu langgam dari elit PDIP kok jadi silang sengkarut tidak karuan? Kenapa kalaupun ada masalah internal lalu diekspos ke ruang publik? Ada beberapa orang yang menyerang Pak Jokowi karena dianggap Pak Jokowi tidak etis, karena mendukung Ganjar Pranowo secara diam-diam, apalagi disampaikan pada waktu di Magelang, Rakernas ke-5 Projo. Padahal Pak Jokowi tidak menyebut nama. Bisa jadi yang dimaksud Pak Jokowi Ganjar, bisa jadi Muldoko, atau mungkin yang lain. Jadi ini menurut saya ketidakmatangan politisi PDIP menghadapi dinamika politik yang terjadi. Akhirnya PDIP menjadi bulan-bulanan orang, menjadi bahan ketawaan orang. Orang satu keluarga kok berantem, mencuat ke sana kemari. Ada yang mengatakan Ganjar itu bukan banteng tapi celeng. Ini menurut saya juga tidak etis gitu. Dan jujur bukan pembelajaran atau pendidikan politik yang baik buat rakyat. Jadi saya mohon saja kepada Pak Trimedia Panjaitan dan kawan-kawan, Pak Bambang Wuryanto, yang lain-lain juga, hati-hati membangun narasi. Jangan sampai narasi yang dibangun ini bumerang dan justru kontraproduktif. Dan yang terjadi karena Ganjar itu seolah-olah dijolimi oleh teman-teman sekader partai PDIP, yang terjadi simpati publik terhadap Ganjar semakin naik. Itu berkat Pak Trimedia Panjaitan, berkat Pak Bambang Pacul, berkat yang lain-lain itu. Apalagi Pak Ganjar tidak melawan. Dia penuh dengan kesederhanaan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Trimedia, menjadi bahan masukan. Dia mengerti bahwa hak prerogatif pencalonan presiden dari PDIP itu dari ketua umum, dijawab begitu, tidak melawan. Jadi sebetulnya siapa yang celeng ya? Siapa yang kemelinti ya? Sahabat Indonesia, ini eranya sudah reformasi. Bagaimana kita memaknai reformasi adalah kita rakyat harus mulai berani menyuarakan perspektif rakyat terhadap kebangsaan kita. Jangan lagi kita mau negara ini seolah-olah diatur oleh para elit partai. Ini yang harus kita suarakan. Jadi harusnya partai-partai itu yang notabene dia membutuhkan suara rakyat, mengambil hati rakyat dengan tidak menyakiti rakyat. Kalau kenyataannya
ada rakyat yang mendukung salah satu kadernya, ya biarkan saja. Apa salahnya? Apa salahnya kelompok-kelompok masyarakat membentuk komunitas mendukung Ganjar misalkan? Apa salahnya? Hak berkumpul, hak berserikat, dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang. Itu bunyi konstitusi kita. Tidak ada hal yang dilanggar. Dan yang membuat saya heran, justru kepanasannya elit-elit PDIP ini yang membuat saya heran. Itu melanggar etika sebagai manusia. Menurut saya begitu. Menjadi manusia mbok yang humble, rendah hati, mbok tahu diri juga. Kalian ini menjadi anggota dewan itu adalah berkat suara rakyat, bukan turun dari langit, bukan karena hak prerogatif ketua umum dari partai. Mbok ya membangun narasi yang sehat, yang mendidik, yang mencerahkan, jangan ribut rumah tangga sendiri diekspos keluar, memalukan. Sampai hari ini harus diakui secara realitas objektif bahwa Ganjar adalah kader PDIP yang memperoleh dukungan masyarakat yang paling tinggi. Itu kenyataan. Terima saja. Kan waktunya masih panjang, masih tahun 2024. Katakanlah September 2023 masih penentuan capres cawapres, masih ada waktu. Dinamikanya sangat tinggi, sangat dinamis. Kenapa sekarang kebakaran jenggot? PDIP tidak belajar dengan sejarah. Dulu ingat tahun 2004, kenapa SBY moncer? Karena dijolimi oleh tokoh PDIP juga. PDIP tidak belajar bahwa orang Indonesia itu selalu bersimpati pada orang yang dijolimi. Sekarang ini kenyataannya perspektif publik yang dijolimi adalah Ganjar Pranowo oleh teman-teman separtainya sendiri. Jadi jangan salahkan kalau dukungan rakyat kepada Ganjar Pranowo semakin berkibar, tak terbendung. Ini karena ulah dari elit PDIP sendiri, termasuk yang terhormat anggota yang mulia Trimedia Panjaitan, sarjana hukum. Itu menurut saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya, ini hanya opini rakyat dan itu hak saya untuk beropini. Karena saya bukan anggota partai, saya berhak mengopinikan apa saja, termasuk partai apa saja. Jadi bagi partai-partai atau elit partai tidak perlu juga baperan atau marah, dicerna saja kritik saya. Siapa tahu banyak benarnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini karena saya ingin memberikan saran yang terbaik buat PDIP ke depan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi Eskampri.